sangkut pohon, alhamdulillah selamat. Selamat. 9 Bapak Ibu. Mungkin nggak bisa lebih dari 9. Mungkin gitu. Kalau katakanlah 10 skala Richter itu kira-kira orang berdiri di atas bumi bisa tegak nggak atau jatuh? Jatuh. Dengan kekuatan itu jatuh. Dengan kekuatan itu jatuh. Dengan perhitungan manusia itu adalah jatuh. Itu baru kondisi berdiri. Bagaimana dengan bangunan yang ada di atasnya? Sekalipun disebut dengan bangunan pencakar langit kokoh bertahan terhadap gempa, tapi kalau gempanya besar kan tetap roboh Pak. Misalkan kalau bangunannya tidak roboh, tidak patah, mungkin kan mentiok. Mentiok niku napa Bu? Mentiok. Nah, bengkok. Jadi ada yang retak, kemudian ada yang patah, ada yang bagian yang rusak. Jadi memang kekuatan bangunan yang dibuat manusia itu memang ada batasnya. Surah Az-Zalzalah yang akan kita pelajari sore kali ini itu adalah termasuk surah Madaniyah. Berjumlah 8 ayat. Jadi berjumlah 8 ayat. Apakah hanya Madaniyah? Apakah ada nama yang lain jenisnya? Ada. Ulama yang lain juga akan menyebut bukan Madaniyah tetapi adalah Makkiyah. Ibnu Katsir, kalau Bapak Ibu buka dalam tafsirnya, Ibnu Katsir itu menyebut bahwa surah Az-Zalzalah adalah Makkiyah. Tapi jumhur ulama itu adalah Madaniyah. Lah kok berbeda? Tidak menjadi masalah. Jadi karena perbedaan di antara ulama dan mayoritas menyebut adalah Madaniyah. Diambil dari kata zalzala, yuzalzilu, zilzalan, zilzalatan. Zilzal itu bentuk masdar dari zalzala yuzalzilu. Wazannya adalah fa'lala yufa'lilu, jalbaba yujalbibu, dakhraja yudakhriju. Dari kata zalzal, az-zalzala atau zilzal itu maknanya adalah goncangan yang dahsyat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, goncangan ini terjadi sebelum kiamat atau setelah kiamat? Kita Pak, sama-sama kita tidak tahu aja. Sebelum kiamat atau setelah kiamat? Disebut dengan kubailul qiyamah. Kubail dari kata qabla artinya sebelum. Tapi kalau kubailun adalah sebelum, sesaat sebelum terjadinya kiamat yang dahsyat. Jadi ini bisa disebut dengan pra kiamat. Kan beriringan. Saya sampai sekarang Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa menjawab urutan kiamat itu mulainya dari kegiatan apa, peristiwa apa, kemudian apa dan bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi kemudian tanda-tanda itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu tanpa harus ada urutan. Tapi ini loh, kalau sudah terjadi ini, berarti ini adalah bagian dari hari kiamat. Nah, zilzal ini, goncangan dahsyat ini, kita mungkin tidak menyebut dengan kata gempa lagi. Mungkin orang tidak sempat mencari istilah yang tepat, karena setelah berakhirnya selesai goncangan yang dahsyat, selesai, tidak ada kehidupan lagi. Yang kemudian bunker ya termasuk juga akan rusak. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun berada di dalam bunker yang kokoh, kalau sudah waktunya mati ya mati. Kalau meskipun sudah ada di dalam bunker, kalau terjadi hari kiamat ya akan rusak. Ini adalah zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalau misalkan mau melihat Bapak Ibu di atas papan kemudian terus rangkai satu puzzle yang kayak bangunan, nanti goyangkan aja papannya, apa yang terjadi terhadap bangunan di atasnya? Roboh. Itulah gambaran ya, ilustrasi yang kemudian membantu memahami kita terkait dengan kondisi hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, sambil nunggu kambing gulingnya dibuka. Ngapunten nanti kalau bapak-bapak yang sudah bersahabat dengan kambing dan tidak boleh makan kambing, nanti sampaikan ke Pak Dani. Agar bisa tetap ikut berbuka gitu. Maksud bersahabat itu sudah tidak mau memakan lagi gitu. Itu namanya bersahabat. Tapi masih musuhan itu masih mau makan. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kalau kita lihat kandungan dari surah Az-Zalzalah atau Az-Zilzal. Ya. Jadi kalau namanya ada menyebut dengan zalzalah atau zilzal. Itu dua nama yang dipakai, zalzalah atau zilzal. Karena ini adalah Madaniyah,
tetapi secara isi konten itu menyerupai surah Makkiyah. Dia adalah Madaniyah, tapi kemudian secara isi menyerupai kayak Makkiyah. Kalau Makkiyah itu kan mengabarkan tentang hari kiamat. Maka Ibnu Katsir berpendapat ini adalah Makkiyah karena berbicara tentang keimanan terhadap hari kiamat. Tauhid. Kalau Makkiyah adalah lebih kental dengan aroma ketauhidan, akidah, keimanan dan turunannya. Itu adalah kalau Makkiyah. Kalau Madaniyah nanti lebih kental dengan masalah hukum, ada halal, ada haram, ada jual beli. Itu adalah suasana di Madaniyah. Berapa menit lagi adzan maghrib? Masih lama. Santai. Saya juga lihat-lihat. Baru juga mulai ya, mulai. Maka dalam surah Az-Zalzalah itu lebih menggambarkan tentang liikhbariha an ahwalil qiyamah wa syada'idiha, gonjang-ganjing atau huru-hara hari kiamat. Yang kemudian ini boleh kemudian kita kalau memahami secara detail kan kita tidak mampu, tetapi menggunakan analogi. Bapak Ibu ternyata pernah dengarkan suara petir yang kemudian membuat alarm mobil berbunyi? Pernah dengar nggak? Menggelegar, yang kecil menggelegar, anak kecil mungkin akan nangis. Itu bahkan kaca dinding itu kadang bergetar saat terjadi gluduk niku napa nek gemuruh ya, nek kilat petire nggih nggih gluduk. Tempat saya ada namanya endok gluduk. Nah itu ketela direbus, kemudian nanti terus dilembutkan, kemudian dikasih parutan kelapa, kasih kemudian dengan gula pasir, kemudian dikepal-kepal dulu Pak. Setelah dikepal kemudian dikasih tepung, baru digoleng. Nah, itu endok gluduk. Kebayang Bapak Ibu? Belum kebayang. Ada dua maksud di dalam surah Az-Zalzalah ini. Dari dua surah Az-Zalzalah ini, pertama adalah bayanu hudusi zilzal wa tirabis syadid lil ardi yaumil qiyamah, menjelaskan goncangan yang dahsyat yang besar saat terjadi hari kiamat. Tadi kita sebutkan goncangan ini terjadi kubailil qiyamah, sesaat sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi bisa disebut dengan pra kiamat. Artinya ketika zilzal ini sudah datang, sudah terjadi, itu bisa dikatakan bahwa tidak ada bangunan yang berdiri di atas muka bumi ini. Hancur karena goncangannya sangat dahsyat. Sekalipun pencakar langit, sekalipun bangunan yang kokoh, itu ternyata bisa hancur. Karena ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam hitungan bilangan satu angka skala Richter kayak 1 sampai 9, bisa jadi malah 2 digit skala Richternya, gempanya 2 digit dan jadi sangat hebat. Kemudian maka akan hancur di atasnya, semua di atas muka bumi akan hancur. Wa yahrujun nasul mauta min batniha min kuburihim. Setelah terjadi goncangan dahsyat ini, manusia akan keluar dari kuburnya, akan dibangkitkan, ya kan? Dalam ayat yang lain Bapak Ibu, kalau berbicara tentang hari kiamat itu kan satu ayat dengan yang lain itu nanti saling menambahi. Orang berpikir ketika terjadi hari kiamat, yang kaya itu bagaimana meninggalkan bumi. Pada saat terjadi hari kiamat, mereka yang agak-agak kemudian menyiapkan diri, nanti yang menurut orang Islam akan terjadi hari kiamat, kita akan meninggalkan bumi. Yang dikatakan orang Islam bahwa bumi akan hancur, kita tinggalkan bumi. Ternyata dia kekurangan informasi. Bumi akan hancur, terjadi gempa yang luar biasa. Air laut itu berubah menjadi panas. Jadi tidak mungkin berada di dalam air laut, atau misalkan sembunyi di dalam kapal selam, nggak mungkin. Dalam penjelasannya tidak mungkin. Bahkan yang ada di dalam air laut dan juga sungai itu akan kepanasan. Jadi laut sudah panas, unsur laut, darat sudah hancur dengan goncangan dahsyat. Bagaimana dengan udara? Bagaimana kemudian dengan antariksa, ruang angkasa, itu pun akan hancur. Allah membuka pintu-pintu langit dan langit akan menjatuhkan barang-barang yang ada di dalamnya. Dalam pembahasan berikutnya seperti itu. Jadi tidak ada tempat berlari. Ainal mafar, mau lari kemana? Wah, di saat terjadi hari kiamat kita berlindung di masjid. Gimana mau berlindung di masjid? Bangunan juga akan hancur. Dan pernah kita singgung bahwa orang yang beriman kepada Allah tidak diizinkan untuk menyaksikan hari kiamat.
karena mereka sudah diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya hari kiamat. Nah ini menjadi penting. Jadi nggak usah kemudian memiliki cita-cita. Apa cita-citamu? Cita-citaku adalah membuat video dokumenter hari kiamat. Nggak ada. Siapa yang mau nonton? Gimana? Nggak ada. Jadi karena itu sangat mengerikan. Sudah berkali-kali disebutkan sangat mengerikan. Maka jangan bercita-cita menyaksikan hari kiamat. Kita mengimani, beriman terhadap hari kiamat. Detailnya seperti apa? Kita hanya mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis. Wa tashhadu hina idin ala kulli insanin bima amila ala zuhriha. Setelah kemudian dibangkitkan, maka setiap manusia akan menyaksikan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Akan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ayo, siapa yang sing nanduk kambing kuling kak kondo-kondo, itu kan tadi ketahuan, akan terlihat nantinya. Gitu, itu contoh. Kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk juga dari surah Az-Zalzalah, yang kedua kandungannya adalah, yang pertama tadi menjelaskan bumi itu akan hancur, yang kedua adalah terkait dengan anzihabil khalaiki li mauqifil ardi wal hisab. Berpindahnya manusia atau makhluk-makhluk dari bumi ke tempat yang lain, untuk dihisab. Bumi yang ditempati akan hancur. Allah pindahkan manusia, khususnya manusia, ke tempat lain untuk dihisab, bukan tempat bumi, bukan, lain daripada bumi. Itu ada tempat yang baru. Disitulah kemudian akan diperlihatkan balasan dari amal perbuatan kita dan dibagi menjadi dua kelompok. Siapa yang membagi adalah Allah. Sa'idun ilal jannati, kelompok yang bahagia sa'id itu nanti arahnya ke surga. Wa syaqiyun ilan nar, yang celaka itu mereka akan ke neraka. Ada dua kelompok saja Bapak Ibu. Kalau misalkan dilihat, Ustaz katanya pernah disampaikan ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, larinya kembali kepada 2 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang dulu beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Allah sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 1, 2, kelompok 1 dan 2 itu masih satu kelompok, mereka-mereka yang beriman. Cuman dibedakan, yang pertama beriman sebelum masanya Nabi Muhammad, yang kedua beriman pada masa Nabi Muhammad. Kalau kita termasuk kelompok yang berapa Pak? 1 atau 2? Kedua, karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, secara umum kan kembali pada 2 kelompok, sa'idun atau syaqiyun, bahagia, senang, bahagia, atau yang celaka. Jadi nanti manusia itu tidak kemudian saya ikut ke sana saja, saya ikut ke sini, tidak bisa milih sesuka hatinya. Karena sudah terbagi secara otomatis. Amalannya itulah yang kemudian akan membaginya. Amalan itu nggak bisa kemudian ditarik, ayo ikut saya, kamu jangan ke sana. Ini kelompok kanan, kini kelompok kanan, kamu jangan ke kelompok kiri. Nggak bisa. Semua terjadi atas kehendak Allah dan dikaitkan dengan amal perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, kenapa Allah menurunkan surah Az-Zalzalah? Tidak setiap surah atau wahyu atau ayat Al-Quran itu turun disertai dengan latar belakang peristiwa. Tapi dalam surah Az-Zalzalah ini itu turun sebagai jawaban atas ucapan, ungkapan atau ujaran buruk orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan diabadikan dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-6. Ayyana yaumul qiyamah, Muhammad, kapan hari kiamat yang kamu cerita-ceritakan? Gitu kan gitu. Kapan terjadinya? Gak mungkin. Menurut mereka tidak mungkin Pak. Hari kiamat yang digambarkan mengerikan tidak mungkin, karena mereka melihat suasana negeri Arab yang tenang, kemudian juga tidak ada tanda-tanda gempa, juga tidak ada. Saya selama berapa tahun di Mesir itu nggak pernah ketemu gempa, tidak pernah. Atau mungkin memang bukan di atas lempengan nih, bukan di atas sambungan lempengan. Jadi di Arab juga demikian.
Jadi mereka menanyakan, mengejek, menanyakan pada Nabi Muhammad, tapi pertanyaan adalah ejekan, ayyana yaumul qiyamah, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-25, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan waktu yang telah dijanjikan jika kalian termasuk orang-orang yang jujur? Itu adalah ejekan pada Nabi Muhammad. Muhammad, kamu mengatakan akan kiamat, tapi kapan? Datangkan, ayo datangkan. Memang belum waktunya, maka tidak terjadi. Belum waktunya kok. Nabi Muhammad tahu nggak kapan terjadi hari kiamat, Bapak Ibu? Nggak tahu toh? Kira-kira kita tahu nggak? Kita tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Itu jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Itu Nabi Muhammad ditanya. Nabi Muhammad tanya. Kan Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diturunkan. Nah, tentang kapan terjadinya hari kiamat, Nabi tidak mendapatkan wahyu tentang itu. Tentang waktunya gini, waktunya. Maka malaikat Jibril bertanya karena tidak tahu. Malaikat yang kemudian berada di sisi Allah itu tidak tahu. Nabi Muhammad itu juga tidak tahu. Malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, jelaskan kepadaku Muhammad tentang tanda-tandanya. Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini, berarti semakin dekat. Bapak Ibu, kalau nanti dikumandangkan azan, kira-kira kiamat semakin dekat apa boten? Semakin dekat apa boten, Pak? Semakin dekat, semakin berganti hari itu semakin dekat. Bahkan kalau kita lihat ciri-ciri kiamat semakin dekat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebagai tanda hari kiamat semakin dekat gitu. Itu dengan munculnya Nabi Muhammad itu semakin dekat. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya malaikat Jibril, pernah kita sampaikan ada dua tanda yang disebutkan dalam hadis ini. Antalidal amatu rabbataha, engkau melihat ada budak melahirkan majikannya. Ini yang pertama. Kemudian dipahami dengan ada dua makna. Makna banyaknya perzinaan. Yang kedua adalah makna uququl walidain. Ketika anak sudah durhaka terhadap orang tuanya. Durhaka itu adalah kemudian menunjukkan ketidakpatuhan dan taatan terhadap orang tua dalam hal yang baik. Kalau misalkan anak diperintahkan orang tua dalam kemaksiatan kok bantah, itu bukan durhaka. Karena dia melaksanakan hadis Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, ini adalah tanda yang pertama, maraknya perzinaan. Sekarang semakin sedikit jumlahnya, Bapak Ibu, perzinaan semakin banyak. Atau tidak pernah libur, maksudnya zina terjadi di mana-mana itu banyak. Maka orang tua, kita selaku orang tua punya kewajiban mengawasi anak, membimbing dan mengarahkan, karena godaan di luar sangat kuat dan bermacam. Yang kedua adalah pertama tadi antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatabawaluna fil bunyan. Adalah engkau melihat orang yang pakaiannya compang-camping, tidak beralas kaki, menggembala kambingnya juga orang lain. Jadi yang digembala itu adalah kambingnya orang lain, bukan kambingnya sendiri. Menundukkan bahwa ini adalah orang miskin yang berlomba-lomba meninggikan bangunan itu. Ketika sudah orientasi dunianya itu menjadi prioritas dalam kehidupannya. Bahkan orang yang miskin pun orientasinya ke duniawi. Yang akhirat itu ditinggalkan. Itu kan kemudian kita lihat ya. Beberapa kali misalkan ada kegiatan pengajian, berapa sih yang hadir, berapa yang tidak hadir, kan gitu. Kalau misalkan ada konser di satu gedung belum juga dimulai, kira-kira parkiran sudah penuh apa belum? Sudah penuh, padahal acara belum dimulai, Pak. Pengajian sudah dimulai, kira-kira jamaahnya sudah penuh apa belum? Berarti kiamat semakin dekat gitu. Alhamdulillah, jamaah sini banyak. Ya itulah dua hal. Dan kemudian masih banyak tanda-tanda yang lain, munculnya Dajjal, kemudian nanti matahari terbit dari barat,
Itu yang tadi saya sampaikan. Saya tidak tahu urutannya secara persis mana yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, karena ada pertanyaan ini terhadap Nabi, kadal kufaru yas'aluna katsiran 'anis sa'ati wa yaumil hisab. Karena orang-orang kafir banyak bertanya, nadanya mengejek kepada Nabi Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat dan hari perhitungan. Maka kalau kita lihat dalam hadis Rasul SAW, itu keimanan kepada Allah dikaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang kalau beriman kepada Allah juga harus beriman dengan hari akhir. Kalau ditelusuri lagi, mungkin nggak ada orang beriman pada Allah tapi tidak beriman pada hari akhir? Mungkin. Dia beriman pada Allah. Beriman kepada Allah itu tahu. Wala in sa'altahum, kalau kalian menanyakan mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunallahu, pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Dia tahu. Dia orang tahu. Orang kafir itu tahu bahwa yang menciptakan langit bumi itu Allah. Tapi dia tidak beriman terhadap hari akhir. Tahu bahwa yang diimani oleh Nabi Muhammad adalah Allah, tapi dia tidak beriman pada hari akhir. Karena tidak beriman terhadap hari akhir, konsekuensinya tidak peduli dengan perbuatannya dan juga tidak peduli dengan ucapannya, tidak peduli dengan apa yang dimakannya, makan minumnya, dan tidak peduli dengan perilakunya. Kenapa? Hidup sekali dan tidak ada kehidupan kedua kalinya. Sudah selesai di situ, Pak dia. Kalau sudah kita hidup sekali, ini adalah asumsi orang yang tidak beriman terhadap hari pembalasan, yaumul hisab. Kalau sudah mati, ya sudah selesai, gitu. Itu mereka seperti itu. Sehingga ini berbahaya bagi orang yang kemudian menilai hidupnya hanya sekali, maka ketika dia hidup, oh sak penake dhewe dipuas-puaske. Termasuk kemudian kalau menyakiti orang dipol-polke, kalau mengerampas harta orang dipol-polke. Aji pongna pongno, pongna pongno, mumpung enak mumpung ono. Nah, itu aji pongna pongno. Nah, kalau kita beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap hari akhir dalam rukun 6 rukun iman itu. Oleh karena itulah kemudian Allah menurunkan surah Az-Zalzalah sebagai tanda fi hadhihi surati alamatul qiyamati fahas, hanya menandakan, membicarakan tentang hari kiamat agar kita itu tahu ini loh tanda-tandanya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada kemudian sahabat yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis dari Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasai dari Abdullah bin Amr qala. Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Aqri'ni ya Rasulullah." Rasul, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Faqala lahu, "Iqra' salasan min zawatir ra." Jadi Rasul bersabda, bacalah Iqra' salasan 3 kali dari ayat yang ada huruf ra-nya. Faqala lahu rajul, kabura sinni washtadda qalbi wa ghalada lisani. Rasul, saya yang sepuh Rasul, saya gak bisa membaca sendiri Rasul, lidah saya sudah kaku, kemudian hati saya juga sudah agak keras, kemudian juga usia saya juga sudah sepuh. Artinya adalah mau mendengar suara itu dari Rasul, ingin mendengar lantunan ayat Al-Quran dari mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat jamaah rahimakumullah. Artinya kalau kita lihat adalah sahabat yang tua ini sudah tidak mampu membaca Al-Quran sendiri, tapi masih ingin mendengar suara Al-Quran. Jadi ngapunten untuk putra-putri, teman-teman anak-anak, kalau misalkan ada orang tua meminta kepada kita selaku anaknya, nak, bapak didengarkan surah Al-Bayyinah, nak, bapak ini didengarkan surah Az-Zalzalah, maksudnya adalah bacakan bapak surah ini, bapak mau dengar, itu dibacakan. Jangan didownloadin dari YouTube. Nih pak, wis ngrungokke piyambak jenengan monggo pak, sak kemengin jenengan makin bolak-balik saged. Boten. Itu bisa jadi ujian dari Allah melalui orang tua untuk anaknya. Yang selama ini dibiayai untuk belajar, sekarang gantian.
ampun disengeni lho Pak jenengan pun sepuh salam dhewe nek biyen nak gelem sinau saiki kangelan to maca Quran. Hati-hati bisa jadi dalam kedurhakaan malah ngomong salam dhewe. Berarti ki wong endi salam ra gelem sekolah. Mboten. Ada kepuasan tersendiri ketika orang tua mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya sendiri. Itu ada. Cobain, jenengan tanya yang masih muda, yang masih punya orang tua ditanya, Pak mau nggak saya bacakan Al-Quran? Mau nang. Saya bacakan Al-Ikhlas Pak ya? Ojo, Al-Baqarah wae. Aduh, kepanjangan Pak, nggak apa-apa, bacakan. Ya gitu. Itulah kemudian jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasul membacakan ini, dibacakan surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la azidu 'alaiha abadan wala adbaru rajul. Summa adbara rajulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini setelah mendengar bacaan surah Az-Zalzalah yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai seorang nabi, saya tidak akan menambah sedikit pun dari apa yang engkau bacakan tadi. Nanti beriman itu. Aflaha ar-ruwaijal. Rasul bersabda, aflaha ar-ruwaijal. Sungguh beruntunglah orang yang berjalan kaki, lelaki tadi. Karena dia mengimani dengan apa yang ada dalam surah Az-Zalzalah. Aflaha ar-ruwaijal. Rasul menyampaikan kedua kalinya. Summa qala alayya bi fajahu faqallahu umirtu biyaumil adha ja'alahu Allahu aidan li hadil ummah ila akhirih. Jadi kemudian orang yang ketika mendengar surah Az-Zalzalah dibaca kemudian mengimaninya dengan hari kiamat pasti akan terjadi, maka sungguh beruntung. Nah, Bapak Ibu, ketika mengimani hari akhir, ini kan tidak sekedar aku beriman kok, tidak berhenti di situ. Sekarang ditunjukkan apa bukti keimanan kita terhadap hari akhir. Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Saya beriman kok pada hari akhir. Ya, oke. Apa buktinya? Ya beriman. Hai, buktinya apa? Buktinya misalkan salah satu bentuk adalah bukti beriman terhadap hari akhir adalah saya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah karena akan dihisab. Saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah karena akan dihisab. Karena kita beriman terhadap hari akhir, dan salah satu kemudian kegiatan di hari akhir nanti adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kalau kita sudah beriman terhadap hari akhir, maka hisab juga harus diimani dan harus berhati-hati. Termasuk yang kemudian yang nyindir-nyindir yang lain, kemudian menggunjing orang lain. Ingat ya, hari kiamat adalah. Itu kan sebagai pengingat kita. Orang yang mencuri diingatkan, siapa yang mencuri HP orang lain, ingat ya, hari kiamat pasti terjadi. Ada Yaumul Hisab, akan ketahuan. Maka dia akan akan dikembalikan. Ada HP hilang mahasiswa, sudah ditanya nggak ada yang ngaku. Tahu-tahu kemudian ada HP, ada tulisannya, mohon maaf ya tadi saya pinjam HP-nya sebentar, ini sudah saya kembalikan. Oh, mungkin dia baru ingat hari akhir, itu Pak. Ada juga yang tidak dikembalikan dan sebagainya. Tapi sudah ketahuan siapa yang ngambil. Nah, itu akan diperlihatkan Bapak Ibu. Kalau kita di dunia melakukan kesalahan sebagaimana manusia, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di akhirat tidak ada perbaikan kecuali barternya adalah amal dan dosa. Amal dan dosa itu menjadi barternya di hari akhir. Masing-masing nanti akan mengharap bertambahnya amal ibadahnya, pahala amal ibadah dari orang lain, sehingga dia harus menuntut, dan juga maunya berkurangnya dosa, sehingga dia harus meminta pertanggungjawaban dari orang lain agar berkurang dosanya. Itulah yang disebut dengan muflis ya. Contohnya adalah muflis. Atadruna manil muflis? Rasul bertanya pada sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang merugi itu? Adalah orang yang rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Adalah orang yang pada hari akhir nanti dari umat Rasul SAW datang dengan pahala puasa, kemudian pahala salatnya, puasanya, dan juga zakatnya. Tetapi kenapa disebut dengan orang yang bangkrut, muflis, bangkrut, merugi? Karena dia tidak mampu menjaga akhlaknya.
dan menjadi korban dari perilakunya itu di akhirat, menuntut sehingga semua diminta kepadanya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan masih dengan surah Az-Zalzalah. Okay. Kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu untuk berdoa dan juga persiapan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.